wanita yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur karena cuaca yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah disertai oleh Tuhan sehingga kita semua tiba di rumah Tuhan yang keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur di tengah-tengah kita. Mereka sebenarnya minggu lalu sudah ada di antara kita, tetapi hari ini resminya mereka masuk dalam ibadah PKW dan kita selamat datangkan 3 orang kadet. Pelopor misi ya. Iya, pelopor misi dan kiranya diberkati oleh Tuhan. Mereka saya undang terlebih dahulu sebelum ibadah dimulai untuk maju ke depan. Iya, kalau Ibu Lila kaget zaman dulu. Iya, baiklah. Iya, inilah ketiga kadet yang akan bersama-sama dengan kita untuk beberapa waktu, kurang lebih 3 bulan mereka akan ada di Korps 3 Bandung melaksanakan praktek kadet ini ada di Korps dan juga ada di PSPW Sejarawi Bandung. 3 orang kadet ini akan memperkenalkan diri, walaupun mereka sudah memperkenalkan diri pada hari kemarin. Mungkin ada yang tidak ibadah kesucian, jadi ada yang tidak ibadah kesucian, jadi sekarang mereka akan memperkenalkan diri ya satu-satu, dari kadet pria terlebih dahulu, baru kedua kadet wanita yang akan memperkenalkan nama saja dan di mana prakteknya seperti itu. Asal juga boleh, siapa tahu ada bertetangga dengan orang-orang yang ada di tempat ini. Iya, saya persilakan. Di sini. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Kadet Adrian. Saya berasal dari Korps 2 Divisi Kulawi. Saya praktek di Korps 3 Bandung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, haleluya. Perkenalkan, nama saya Kadet Ivana Esther. Saya berasal dari Korps Koja Divisi Giumpu Pipi Koro. Saya praktek di PSTW Sejarawi. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Kadet Septian Kesoba. Saya berasal dari Korps MUA. Saya praktek di PSTW Sejarawi. Tuhan Yesus memberkati. Divisi mana? Divisi Giumpu Pipi Koro. Haleluya. Baiklah, saya undang kaum wanita sekalian kita bangkit berdiri, kita salut haleluya 3 kali, kemudian kita bertepuk tangan untuk menyambut mereka. Salut, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bergabung, selamat melakukan pelayanan dalam praktek. Silakan duduk bagi kaum wanita sekalian dan juga kadet. Silakan. Pada sore hari ini kita akan menikmati berkat melalui pelayanan yang akan dipimpin sekaligus keterangan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kandidat Vanda. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat sore saya ucapkan bagi kita semua dan selamat datang dalam ibadah PKW Korps 3 Bandung pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan sebab Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Terbukti dalam sepanjang minggu ini kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh kembali bertemu di tempat ini. Kita dalam keadaan yang sehat dan kuat, semuanya itu karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita dan untuk memuji nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus baik, baik buat saya. Yeah.
Bapa sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih padamu untuk pemeliharaan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing di sepanjang minggu, bahkan di sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan dan kekuatan masih menjadi bagian kami. Kami pun bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pertolongan, pemberkatan-Mu dalam kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari yang sudah kami jalani. Dan kami bersyukur Tuhan pada saat ini ada waktu yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami datang bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan kaum wanita. Biarlah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah jadi seturut adalah kehendak Tuhan sendiri dan memberkati kami semua yang hadir. Teristimewa bagi hamba Tuhan yang akan mengambil bagian pada sore hari ini untuk memimpin acara makan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau rapi hamba-Mu dan hamba-Mu kemampuan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian nomor 344. Tetap perjanjian Tuhan, biar semua berubah. Tuhan, baik itu melalui kehidupan kita pribadi, melalui anak-anak kita, melalui pekerjaan kita. Dan pada saat ini kita akan menyanyikan beberapa chord, maka ada waktu dan kesempatan bagi siapa saja yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu chord yang mengatakan, aku diberkati, maka ada kesempatan bagi siapa saja yang ingin bersaksi. Aku
telinga saya tuh gatal itu sampai saya garuk tuh nggak keras, rasanya nggak ini gitu loh. Sangat aduh Tuhan tolong saya. Karena sebelumnya dia sudah ikut jalur undangan dan jurusan yang sama dia pilih, dia gagal. 1 minggu sampai dia down, benar-benar sedon-donnya. Saya sampai bilang tidak boleh patah semangat. Masih ada kesempatan ikut tes. Kalau jalur undangan, jalur tes tidak diterima, jalur tes Tuhan pasti buka jalan. Seminggu sebelum Tuhan saya sudah, waktu saya berdoa sama dia, saya katakan, Dede, kalau seumpamanya Yonatan tidak diterima, berarti Tuhan punya rencana yang lain untuk Yonatan. Dengan perguruan tinggi yang lain yang Tuhan sudah tentukan, saya bilang gitu. Yonatan tidak boleh kecewa. Dia cuma diam saja. Terus saya tanya lagi, kalau Yonatan UTBK diterima, mau pilih yang mana? Aku pilih yang UTBK. Aku mau di Solo. Oke. Akhirnya seminggu itu kami berdoa terus bersahati terus. Waktu hari Rabu, hari Kamis paginya, hari ini pengumuman jam 3. Saya tak mau buka sendiri di email itu pengumuman. Saya kirim dengan nama. Akhirnya udah hari itu kebetulan minggu ini saya sedang diperiksa pajak. Saya bilang Dede ikut ke kantor mama saja. Saya bilang sama pimpinan saya, Pak, saya izin bawa anak saya karena hari ini pengumuman dan saya kan harus mendampingi orang pajak, jadi nggak bisa izin pulang cepat. Oke. Saya bawa ke kantor. 5 menit sebelum pengumuman saya sudah berdoa, Tuhan tolong, kalaupun tidak diterima, berikan keberanian untuk saya menguatkan anak saya dan anak saya juga mau menerima bahwa semuanya itu rencananya Tuhan. 3 menit kemudian, pas saya buka di komputer, tiba-tiba hang komputer saya. Saya pakai saya pakai laptop saya sebelah, pakai laptop coba buka. Ternyata muncullah langsung anak saya diterima. Saya belum tahu diterima di jurusan mana. 10 menit kemudian muncul dia diterima di Universitas 11 Maret di Fakultas Hukum. Saya sampai sudah tidak bisa berkata-kata, Tuhan terima kasih. Waktu itu saya berpelukan sama anak saya, kita berdoa, Tuhan terima kasih, ini semua anugerah-Mu. Saya langsung berdoa, saya nggak nyadar, saya di kantor, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan jawab doa saya sesuai kehendak Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang Yonatan harus seorang jauh dari saya yakin Tuhan juga kuatkan saya dan kuatkan anak saya. Persiapkan diri saya juga, persiapkan juga anak saya. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, saya hanya bicara kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana dan Tuhan juga berikan itu untuk saya dan saya yakini itu yang terbaik untuk saya dan untuk Yonatan. Terima kasih juga untuk dukungan doa dari ibu-ibu semuanya, teman-teman saya juga yang selalu support dan dukung saya. Tuhan mengembalikan berkatnya kita semua, amin. Ya, terima kasih kesaksian dari Ibu Dwi yang kita dengarkan bersama-sama yang sudah menjadi berkat bagi kita sore hari ini. Satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti akan diberkati. Baiklah, kita akan kembali menyanyikan kor yang mengatakan cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar. Maka saya memberikan satu kesempatan lagi bagi siapa yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan kembali menyanyikan kor yang akan kasih Allah seperti sungai. Maka kor ini akan menjadi kesaksian kita bersama-sama.
kemuliaan bagi nama Tuhan. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, betapa hatiku berterima kasih. Maka ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam
Ya kalau sudah tidak ada, saya juga tidak mau kalah ya. Tapi kayaknya sama kayak Ibu Ita aja ya. Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang berpengertian berjalan lurus. Terjemahan bagian 2 ya. Terjemahan baru jilid 2. Kau wanita yang diberkati oleh Tuhan, adalah saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan kembali mengangkat satu pujian yang mengatakan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu kita akan berdoa. Tema atau judul renungan firman Tuhan pada sore hari ini ialah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kesukaan, maka masing-masing kita punya kesukaan atau kegemaran. Ada yang suka memasak, yang suka membaca, suka menjahit, berkebun, berolahraga, dan berbagai kesukaan lainnya. Nah, tentunya kita rindu bahwa setiap apa yang menjadi kesukaan kita dapat memberi manfaat yang baik bagi kita dan keluarga kita. Sebagai wanita Kristen atau seorang istri atau ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada satu kesukaan yang harus menjadi bagian penting untuk kita miliki, yaitu kesukaan akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, seperti ayat yang kedua tadi berkata. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ketika kita
suka akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam, maka kita akan mendapatkan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Dampaknya bagi yang suka akan Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam ada 3. Yang pertama, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kaum wanita yang didekati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan atau kita melihat sebatang pohon yang tumbuh dekat dengan air atau yang tumbuh di tepi aliran air, pasti akan bertumbuh subur dan baik. Nah, mengapa demikian pohon ini bisa tumbuh dengan baik dan subur? Karena ia mendapatkan atau ia mudah mendapatkan asupan air karena tumbuh dekat dengan aliran air tersebut. Nah, kaum wanita yang didekati oleh Tuhan, begitulah gambaran orang yang hidup dekat dengan sumber air, yaitu Yesus Kristus. Ia akan tumbuh subur dan tumbuh dengan baik. Bagaimana hidup dekat dengan Yesus? Hidup dekat dengan Yesus adalah yang ditunjukkan lewat hidup yang mau mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah asupan air bagi kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan sumber air itu, maka mudah bagi kita menerima asupan air itu sehingga kita dapat tumbuh subur dan baik. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat satu pohon yang tumbuh dekat aliran air, yang mendapatkan asupan yang air yang cukup, maka ia mendapatkan pertumbuhan yang baik dan subur. Mungkin ketika ia menerima asupan yang cukup, maka ia akan mengalami pertumbuhan yang baik. Dari kecil ia akan mengalami peningkatan hingga menjadi pohon dewasa. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita manusia. Jika kita hidup dengan sumber air yang hidup, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan menerima asupan air yang cukup bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita bertumbuh dengan baik, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami peningkatan yang terjadi dalam hal iman kita dan bahkan terjadi dalam kepengikutan kita kepada Kristus. Ketika kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan subur, maka iman kita, kepengikutan kita kepada Kristus akan semakin meningkat. Ketika kita berhadapkan dengan berbagai kondisi hidup, baik ketika kita senang, baik ketika kita susah, ketika kita kekurangan, berkecukupan, pasti kita akan tetap melakukan yang terbaik di Tuhan, atau kita akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Semuanya itu boleh kita lakukan bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita hidup dekat dengan Tuhan yang hebat, yang adalah sumber air kehidupan kita, yang memberi kesegaran hari demi hari. Dampak yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita suka dan merenungkan Taurat Tuhan adalah kita akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak lain daunnya. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya katakan pohon yang tumbuh subur dan baik pasti akan berbuah yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Demikian juga halnya dengan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pasti ia dimampukan untuk menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan, buah yang dapat dinikmati oleh diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan pohon yang tumbuh subur dan baik, daunnya tidak akan layu. Demikian juga halnya dengan orang yang menyukai Taurat Tuhan, ia tidak akan mudah layu. Nah, dalam artian sekalipun hidupnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kadang ada tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, kekecewaan, air mata, niat buruk sesama yang ingin menjatuhkan, tetapi itu semua tidak melemahkan dia. Orang yang tumbuh subur dan baik pasti akan menghasilkan buah yang baik atau bermanfaat bagi orang lain, dan ia tidak akan mudah lain, atau ia tidak akan mudah untuk mengeluh di dalam hal apapun yang ia alami, baik itu tantangan, baik itu pergumulan, sakit, penyakit. Semuanya itu tidak akan melemahkan dia atau menjadikan dia lain.
Semangat kita tidak akan mudah lagi, melainkan selalu mendapat kekuatan dari Tuhan kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dampak ketiga bagi yang suka akan Taurat Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam ialah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan sebagai seorang istri atau ibu tentu tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga, mengatur rumah dan keluarga kita, mendidik, membesarkan anak-anak, bahkan kita bekerja atau berkarir, membuat rencana dan lain sebagainya. Wanita yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan akan selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di dalam ayat yang ketiga tadi, di bagian C, apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Bagi siapapun wanita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang ia rencanakan, apapun yang dilakukannya, Tuhan akan membuatnya berhasil. Seperti janji firman Tuhan di ayat ketiga bagian C sore hari ini. Untuk itu kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita semakin mencintai firman Tuhan dan suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam sambil tetap meyakini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakar pada firman Tuhan. Selamat menjadi wanita yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Renungan firman Tuhan sore hari ini ditulis oleh Kapten Delvian Erika Sayo, Opsir Korps Tempaan Divisi Sulawesi Utara. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada akhir ibadah kami sore hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepada-Mu sebab kami telah Tuhan izinkan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat mendapatkan tempat terbaik di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh melakukan, menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Penyampaian hamba terbatas Tuhan, tapi hamba percaya ketika Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami akan memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ketika kami akan kembali membaca dan merenungkan di rumah kami masing-masing. Inilah yang jadi doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kandidat Anda yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah melayani kita jemaat kaum wanita pujian dengan musik. Terima kasih juga buat Mas Tony yang bersedia di bagian LCD-nya. Untuk Jumat depan tanggal 21 Juni ayat masnya membawa atau bawa. Nanti Jumat paginya saya umumkan lagi di grup PKW untuk membawa atau bawa. Yang pimpin nanti bisa lihat di Warta Koros di grup pada hari Minggunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk doa berkat dan sekaligus doa untuk doa penutup sekaligus doa berkat, saya mohon kesediaan dari Ibu Nyonya Opsir Korps. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami telah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah PKW, dan kami terus berdoa Tuhan bagi kaum wanita yang ada di Korps 3 Bandung, mereka yang saat ini belum sempat hadir. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan mereka masing-masing, mereka yang dalam kesibukan mereka, dalam keadaan yang kurang sehat, bahkan mungkin ada hal-hal lain yang menghalangi mereka. Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Kembali mengetuk hati mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan,
sehingga kami semua memperoleh berkat, sukacita, dan pertolongan daripada Tuhan melalui semua hal yang boleh kami lakukan dalam ibadah PKW, melalui puji-pujian, melalui doa-doa yang kami panjatkan, terlebih melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kami akan dikuatkan. Terima kasih untuk sore hari ini, pelayanan dari kandidat Vanda dan juga bagi tim musik dan juga bagi Saudara Tony yang mengoperasikan LCD. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan sudah menyertai kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Pada saat kami kembali dari tempat ini, kiranya Tuhan sertai kami, tibakan di rumah dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, suami, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan masing-masing kami akan senantiasa ada dalam kendali Tuhan. Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, kaum wanita sekalian, terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.